Ya, selamat pagi Teguh. Terima kasih kesempatannya. Jadi ini mengacu kepada tulisan Teguh ya di tahun 2021 pernah mengangkat MTEL juga. Dan kebetulan tidak lama itu saya juga pegang MTEL dan saya coba bandingkan juga dengan yang lain. Jadi bahwa MTEL ini kan memang secara menara terus melakukan ekspansi ya dari tahun ke tahun untuk mengakuisisi beberapa menara sampai akhirnya dia sudah memiliki sekitar 30.000 menara ya, dan paling tinggi di antara emiten-emiten yang lain seperti Tebik maupun TWR, namun secara tenancy rasio dia paling rendah. Dan juga karena dia paling rendah, juga sebenarnya kan nih karena dia menaranya banyak, paling tinggi, tenansinya rendah, jadi artinya nih ruang untuk pertumbuhannya nih masih ada ya Pak ya. Dan secara PBV, MTEL ini juga paling rendah di antara saingan-saingan yang lain. Nah, menurut Pak Teguh, bagaimana prospek MTEL di tahun 2023 ini? Dan di tulisan Bapak sebelumnya juga pengen ngebahas ini Pak nanti setelah tahun 2023, dan ini pas banget Pak. Pak Faisal sudah pegang MTEL di harga berapa? Di harga 750 Pak. Sekarang harga MTEL 700. 700. Ya. Banyak pegangnya, Pak. Nggak terlalu sih Pak. Tapi apa ya, porsi porsi kedua Porto saya MTEL Pak. Itu berarti banyak biasanya. Eh, kalau misalnya duit Pak Faisal adalah 100, maka berapa yang ditempatkan di MTEL ini? Sekitar apa ya? Saya cek itu sekitar 16% ya Pak. Oke, berarti banyak sebenarnya. Kalau di atas 10% berarti banyak. Saya jawab Pak Faisal. Jadi betul, pada tahun 2021, tepatnya di bulan November, saya analisa saham MTEL karena waktu itu dia baru IPO ya. Dan kesimpulan akhirnya ya sebenarnya sama sih seperti saham-saham IPO pada umumnya. Meskipun saya anggap Mitratel ini menarik karena dia adalah anak usahanya Telkom dan lain-lain seperti itu, tapi karena valuasinya sangat tinggi, ya saya tidak rekomen. Saya sendiri pun tidak akan beli gitu ya. Dan yang saya amati ketika itu adalah MTEL ini Pak Faisal dan juga teman-teman yang lain, dia itu adalah IPO terbesar loh di Indonesia. Nilai perolehan dananya ya. Bukalapak itu 21,9 triliun. MTEL lebih besar dari itu, sekitar 24 atau 25 triliun lah. Jadi lebih besar lagi seperti itu. Kalau Goto kemarin waktu IPO itu 18 triliun. Jadi lebih kecil sebenarnya. MTEL ini yang paling besar. Dan dia sukses, dia dapat duit sebanyak itu. Bayangkan, kita cari duit setengah mati Pak. MTEL ini begitu saja dia dapat duit 20 triliun lebih. Yang kemudian digunakan untuk akuisisi menara di sana sini. Makanya, seperti yang tadi Pak Faisal juga sudah sebutkan, menaranya sekarang mencapai 35.000. Itu memang nambah signifikan dibanding 2 tahun yang lalu yang kalau nggak salah cuma sekitar 17.000. 17 atau 18.000. Jadi naiknya hampir 2 kali lipat jumlah menaranya ini. Dan sebenarnya dalam waktu 2 tahun udah nambah 2 kali lipat seperti itu tergolong cepat Pak. Sekarang gini ya, saya aja nih, saya pegang duit 1 miliar misalnya, nggak usah gede-gede 1 miliar, kita mau beli saham aja kadang-kadang mikir, pusing gitu, diversifikasinya bagaimana, segala macam, ini saham ini risikonya apa, segala macam. Nah ini bagaimana manajemen MTEL tiba-tiba blek dapat duit 20 triliun dan duit itu harus dibelanjakan gitu untuk beli menara segala macam. Tapi mereka berhasil melakukannya. Sekarang sudah punya 35.000 menara seperti itu. Dan kalau nggak salah harga menara itu ya, satu unitnya itu sekitar nggak nyampe 5 miliar, sekitar 2 sampai 3 sampai 4 miliar rupiah. Artinya kalau nambah 10.000 menara, berarti baru sekitar 10 triliun duit yang keluar. Eh,
20 triliun. Oh iya, iya, iya. Oke, berarti duit apa namanya duit hasil IPO-nya itu hampir sudah terbelanjakan semua ya untuk beli menara ini gitu kan. Tapi akibatnya karena menaranya banyak, sekarang tinggal tenansinya kan. Ini kan ibarat kita baru bangun kontrakan nih Pak. Kita sekarang punya kontrakan banyak, tapi ya nggak bukan berarti langsung ada yang ngisi dong. Nah, dalam hal ini ya kita masih perlu waktu lagi Pak. Masih perlu waktu lagi. Jadi belum selesai menurut saya. Dan kinerjanya MTEL yang terakhir juga ROE dia masih sangat kecil. Sebenarnya laba bersihnya dia nggak bisa dibilang kecil juga, gede, triliunan rupiah. Sebentar kita lihat di sini. Nih, iya, labanya dia sampai kuartal 3 2022 kemarin itu mencapai 1,2 triliun rupiah. Tapi ekuitasnya dia kan karena ditambah dana hasil IPO-nya itu kan mencapai 36 triliun sekian. Jadi laba dia juga harus ya mencapai 5 triliun baru ROE-nya kelihatan besar seperti itu. Nah, menurut saya Pak, kalau lihat progresnya sejauh ini yang memang perusahaan manajemen bisa tepat waktu, bisa cukup cepat menghabiskan duit hasil IPO-nya untuk belanja menara, maka yang sekarang kita tunggu berikutnya adalah tunggu sampai menara-menara tersebut tersewa. Dan kalau menurut saya, kali ini kita nggak perlu nunggu sampai 2 tahun seperti kemarin. Paling mungkin 1 tahun aja lah. 1 tahun aja. Saya sendiri sampai hari ini masih belum tertarik beli MTEL, karena meskipun prospeknya menarik, tapi evaluasinya PBV 1,8 nggak bisa disebut murah sih Pak. Meskipun betul kalau perbandingannya secara relatif ya, Tebing, Tower. Tapi jangan lupa, Tebing dan Tower, Pak Faisal bisa cek sendiri ROE mereka berapa. ROE mereka sangat bagus. Dan mereka memang sudah full tersewa gitu. Mereka nggak perlu nyari lagi penyewa seperti yang harus dilakukan oleh manajemen MTEL. Artinya, memang valuasinya tidak bisa disamakan untuk saat ini ya. Tapi kalau misalnya ke depan kinerja MTEL bisa menjadi lebih baik, ya mungkin barulah saat itu saya bisa pertimbangkan. Nah, kalau misalnya Pak Faisal sudah pegang dari awal, ya hold aja sih Pak. Sebenarnya pergerakan MTEL juga sesuai dengan prediksi saya 2 tahun yang lalu. Nggak kemana-mana kan. 2 tahun lalu saya nulis begitu loh. Dia sahamnya akan ya 700, 800. Kalau ke 1.500, 2.000 enggak. Tapi kalau untuk turun ke 500 misalnya juga enggak. Karena valuasinya dia tidak terlalu murah, tapi di sisi lain kinerja dia tidak bisa dikatakan jelek. Untuk setahun ke depan, mungkin dia akan naik, tapi itu akan tergantung Pak pada kinerjanya di kuartal 1 2023 ini. Harapannya, dan saya sering ngomong, bedakan antara harapan dengan prediksi. Ya, tapi harapannya, kalau betul pada kuartal 1 2023 ini labanya dia naik, ya nggak usah gede-gede lah. Yang ROE-nya itu yang tadinya 5%, ya jadi 10% seperti itu. Mungkin barulah pada saat itu MTEL bisa naik pelan-pelan gitu. Dan kalau memang kinerjanya bagus, ya valuasinya barulah bisa disamakan dengan Tebing atau Tower. Jadi betul, potensi ruang bertumbuhnya sangat besar ya. Dan kita nggak perlu nunggu lama lagi sampai 2 tahun, mungkin cuma 1 tahun aja. Tapi yang kita harus lakukan sekarang sih, tunggu sebentar lagi Pak, kuartal 1-nya ini bagaimana gitu. Kalau saya ya, yang belum masuk gitu. Tapi kalau misalnya Pak Faisal sudah masuk, ya sudah, hold saja dulu, kita lihat perkembangannya nanti bagaimana. Cukup Pak Faisal? Cukup Pak, jelas. Terima kasih Pak Teguh. Lanjut.